Lagi-lagi soal Menhut Raja Juli, kita akan bahas untuk informasi yang pertama. Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni jawab pernyataan dari anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Saleh yang akhirnya mencontohkan menteri di Filipina mundur karena tak bisa menangani masalah banjir. Raja Juli mengatakan dirinya siap untuk dievaluasi. Dia mengaku yakin karena kekuasaan itu hanya milik Tuhan, hak prerogatif dari presiden. Sehingga dia menyatakan untuk siap dievaluasi. Ini dikatakan oleh Raja Juli setelah rapat kerja dengan Komisi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hari ini 4 Desember 2025. Raja Juli sendiri menyebut tidak pernah menghapus segala kritikan, terutama dari masyarakat yang masuk ke media sosialnya. Dan menurutnya hal ini bagian dari aspirasi yang harus diterima oleh setiap pejabat. Juli juga menegaskan yang bisa dia lakukan saat ini adalah bekerja semaksimal mungkin. Dia juga mengatakan pergantian posisi di kabinet ini merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Saleh sendiri sebelumnya ini sudah menyinggung jumlah korban di Aceh yang merupakan korban bencana di Aceh, di Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang terus meningkat, Tribuners. Rahmat Saleh sendiri mengungkit kisah dari yang tidak bisa mengatasi bencana. Legislator PKS ini awalnya berbicara soal perkebunan sawit di Sumatera yang merajalela dan dia menyinggung hasil produksi sawit yang faktanya tak menjangkau kesejahteraan masyarakat di tiga provinsi ini. Mereka ini sudah menikmati hasil puluhan tahun menurut hasil sawit yang berada di kawasan hutan dan sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir. Sementara mereka enak-enak tidur di Singapura. Hal itu dikatakan oleh legislator PKS ini. Dan mereka tinggal di luar negeri, tapi uangnya mereka keruk. Kemudian masyarakat yang menikmati banjirnya. Oleh karena ini, dia menegaskan jangan sampai mereka melihat rakyat menderita di kemudian hari namun tidak dihukum. Dan juga menyertakan data bencana di utara Pulau Sumatera yang menelan lebih dari 700 jiwa. Dan Rahmat Saleh menilai bencana ini bukan main-main. Dia juga menegaskan kepada Raja Juli bahwa satu nyawa bagi pihaknya atau bagi kita ini sangat berharga dan sekarang hampir 765 orang meninggal dunia per kemarin dan 650 belum ditemukan. Dan ini ditegaskan sekali lagi oleh legislator PKS, bencana besar bukan main-main. Sementara itu, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli menyatakan dirinya tidak pernah memberikan izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera selama menjabat, Tribuners. Hal ini disampaikan Raja Juli dalam rapat kerja Komisi 4 DPR di Jakarta hari ini, Kamis 4 Desember 2025, dan dia mengatakan selama menjabat hanya memberikan izin lahan untuk proyek strategis nasional atau PSN saja. Selain PSN, dia menyebut hanya pernah memberikan izin pelepasan untuk pembangunan IAIN Bima NTB. Dan politikus PSI ini mengaku hanya pernah mengeluarkan 4 izin perizinan berusaha pemanfaatan HUT PBPH selama menjabat dan izin yang diberikan pun untuk jasa lingkungan dan restorasi ekosistem. Dan lebih lanjut, Raja Juli meminta dukungan DPR untuk perbaikan tata kelola kehutanan. Di antaranya adalah revisi Undang-Undang Kehutanan dan mengembalikan ketentuan minimal 30% tutupan hutan daerah aliran sungai atau DAS per pulau yang dihapus Undang-Undang Ciptaker. Dikatakan oleh Raja Juli, pada undang-undang sekarang, hutan produksi dan hutan lindung ini otoritasnya di provinsi. Sementara tapaknya hutan produksi dan hutan lindung ini ada di kabupaten kota. Raja Juli juga menegaskan diperlukan perubahan struktural revisi undang-undang untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan. Dan menurutnya, pemerintah dan DPR ini harus belajar dari masa lalu mengenai karut pengelolaan hutan. Ketika dulu Orde Baru dikritik bahwa sistem sentralisasi menyebabkan kerusakan hutan dan kemudian didesentralisasi, ini tambah rusak. Ketika bupati-bupati, gubernur memiliki otoritas alih fungsi hutan dan kemudian dikompromikan dengan sistem kongruen, ada di pusat, ada juga di daerah, tetapi juga tidak terjangkau. Dan tapaknya atau hutan ada di kabupaten kota dan dinasnya tidak ada di kabupaten kota.
Sementara itu, Raja Juli Antoni juga menyatakan menerima ajakan taubat nasuha dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhammad Iskandar atau yang kita kenal sebagai Caimin, dan Raja Juli pun mengatakan Caimin sudah menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepadanya di aplikasi pesan singkat, dan dalam pesan ini dikatakan Raja Juli bahwa Caimin juga menjelaskan taubat nasuha, di mana Caimin mengirimkan pesan WhatsApp dan diperlihatkan oleh Raja Juli jikalau para hadirin membaca, dan beliau mengatakan minta maaf kepada Raja Juli bahwa tidak ada maksud seperti itu. Sehingga Caimin yang dikatakan mengirim surat soal tobat nasional ini bukan hal yang dimaksudkan seperti yang beredar di media sosial seperti itu, Tribuners. Dan terlepas dari ini, Raja Juli juga menghargai sikap Caimin yang jangan menyampaikan permintaan maaf. Dan Raja Juli juga mengingatkan bahwa sesama anggota kabinet harus saling mendukung dan mengingatkan. Namun demikian, Raja Juli ini menyatakan menerima ajakan taubat nasuha dari Caimin. Tapi tentu ajakan taubatnya ini dikatakan oleh Raja Juli di keseluruhan atau semua orang harus bertobat juga. Dan sebelumnya Caimin ini meminta semua pihak untuk bahu-membahu memperbaiki diri terkait persoalan lingkungan, dan seruan ini disampaikan menyusul terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera. Caimin sendiri menilai kerusakan lingkungan dan bencana alam terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah kesalahan manusiawi, dan yang kedua perencanaan dan antisipasi yang masih rendah. Karena itu ia mengajak semua pihak ini termasuk pemerintah untuk bersama-sama melakukan perbaikan. Bahwa angka deforestasi kita dibanding tahun lalu itu rendah, bukan berarti kita harus menepuk dada. Betul tadi dikatakan oleh teman-teman yang lain secara historis, tadi Pak Wakil Ketua Pak Yohan, Pak Rajif tadi mengatakan bahwa secara historis memang ada kesalahan struktural yang jangan diulangi lagi. Dan oleh karena itu penurunan angka deforestasi yang sementara ini kami lakukan itu memang tidak cukup mengkompensasi apa yang terjadi pada masa lalu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan pada masa saya setahun ini, saya sudah minta data secara terang benderang kepada teman-teman. Selain PSN yang diperintah oleh Pak Presiden, dan ini merupakan cita-cita beliau, asta-cita beliau, ya, saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima, 59,19%. Di luar itu ya, di luar itu saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ya, di 3 provinsi terdampak 1 jengkal pun ya, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Yang lain, izin tadi Ibu yang mengatakan tentang hutan alam yang ditebang. Saya baru menerbitkan 4 PBPH ya. Dan itu bukan PBPH untuk HTI dan penebangan hutan alam, tetapi justru PBPH untuk jasa lingkungan dan RE. Apa RE itu? Restorasi ekosistem. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.